Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Baik, badaya ya, ya. Oke, masih semangat ya? Nah, untuk menunjukkan semangat kita akan bertepuk tangan. Ya. Jadi kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya 3 kali. Semangat kan? Oke, tunjukkan. Pagi. Kalau siang 2 kali. Karena biasanya sudah mulai ya loyo-loyo, ya tidak apa-apa kan? Siang. Pagi. Siang. Kalau sore 1 kali. Oke, sore, siang. Fokus tidak. Sore, siang, sore, pagi, siang, sore. Oke, bagus. Kalau malam, ya setengah tepuk. Bilang ya. Oke. Malam, sore, siang, pagi, malam. Ya, fokus ya Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi, malam, sore, pagi, sore. Ayo ngareme. Oke, jadi malam ya. Baik Bapak dan Ibu ya. Terima kasih ya. Tepuk semangat ya. Baik Bapak dan Ibu ya, sebelum kita mulai, barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang pernah mengenal Google Site. Boleh? Ada, mohon maaf, namanya siapa? Rizky. Dari mana? SMP 1 Lakbok. Oke. Bagus. Kita punya satu energi di kelas ini. Ada yang pernah menggunakan Google Site? Tunjuk 5 jari. Oke, bagus ya. Saya punya teman di sini nanti ya, bisa berbagi dengan teman-teman semua. Bisa bercerita digunakannya untuk apa? Boleh sini dulu, maju dulu sini. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rizky dari SMP Negeri 1 Lombok. Pengalaman saya menggunakan Google Site waktu itu saya ikut diklat di Damba. Kebetulan waktu itu tentang berpikir pembelajaran computational thinking kalau nggak salah. Kemudian di situ banyak sekali pengalaman baru. Salah satunya adalah Google Site, disuruh membuat pembelajaran full dari awal sampai akhir, ada evaluasinya juga yang dimasukkan di Google Site. Oke, hebat ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, Bu Lin, coba berbagi pengalaman. Bu Lin pernah menggunakan Google Site, ya, digunakan untuk apa ya? Baik, tentang Google Site ini saya membuat untuk menyelesaikan tugas di pendidikan guru penggerak. Saya membuat jurnal, Bu. Jurnal. Ya, portofolio tentang kegiatan-kegiatan yang sudah saya laksanakan. Jadi ini website mini mungkin ya, yang bisa dengan mudah diakses karena ada pilihan template juga. Kita tinggal memasukkan isiannya gitu. Lebih praktis, lebih mudah dari web mungkin yang besar gitu. Sangat menarik, luar biasa ya. Tepuk tangan ya.
Bu Lilin, terima kasih Bu Rizky, terima kasih ya sudah berbagi. Nah, tadi ada pengakuan dari Bu Lilin, bisa digunakan untuk membuat portofolio digital ya, portofolio pribadi, mengumpulkan tugas-tugas Bu Lilin kemarin di PGP. Dan mudah, sangat sederhana. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya nanti bisa memanfaatkannya. Karena ya nanti dari tugas ini juga sama tuntutannya, Bapak dan Ibu harus mengumpulkan tugas-tugas ya. Kemarin Bapak dan Ibu sudah belajar bagaimana menyimpan dokumen ya, atau file atau folder di Google Drive. Nah nanti ya apa yang sudah Bapak Ibu simpan di sana, Bapak Ibu simpan juga di Google Site-nya ya, sehingga nanti panitia mengambil tugas-tugas itu dari Google Site Bapak dan Ibu. Ya, walaupun sebenarnya Google Site itu ya ini sama seperti website. Pemanfaatannya itu bukan hanya untuk membuat portofolio digital saja. Bisa digunakan untuk apapun kepentingan Bapak dan Ibu. Untuk promosi daerah bisa. Ya, misalnya Bapak dan Ibu termasuk orang yang tergerak untuk mengembangkan daerah Bapak dan Ibu. Kebetulan punya hal-hal yang punya daya tarik, nilai jual yang cukup tinggi. Bapak Ibu ingin memperkenalkannya, silakan, itu bisa dengan Google Site. Atau Bapak dan Ibu bisa juga untuk membuat semacam website pribadi, ya sama seperti blog misalnya, isinya berisi tentang tulisan-tulisan Bapak dan Ibu, ya tentang artikel-artikel, tentang puisi-puisi, tentang cerita-cerita, ya tentang refleksi-refleksi diri, ya dari pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, itu bisa, ya. Dan ini bisa dibagikan untuk semua orang. Nah, dengan website ini, Google Site maksudnya ya, Bapak dan Ibu ya bisa membagikan praktik baik juga ya. Sekarang kan tuntutan dari guru itu diantaranya adalah selalu berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau kita misalnya susah untuk mengunggah di guru berbagi atau misalnya di PMM karena biasanya ada hal yang harus diverifikasi, nah Bapak dan Ibu bisa membagikannya di Google Site ini ya. Tapi harus dipublish ya, karena nanti teman-teman ya itu bisa melihatnya. Atau bisa juga ini Bapak Ibu gunakan untuk merancang pembelajaran ya. Baik itu pembelajaran yang interaktif atau pembelajaran yang biasa-biasa gitu. Tapi itu termasuk inovasi juga untuk anak-anak kita. Jadi kita rancang misalnya website kita itu dengan tujuan supaya bisa diakses oleh anak-anak kita. Jadi materi pelajarannya ada di sana, kemudian tugas-tugasnya ada, kemudian juga video-video yang bisa anak-anak akses. Apalagi ini kan kelas IPA ya, Bapak Ibu mengajar IPA semua. Nah biasanya kan banyak video-video yang ingin Bapak Ibu berikan kepada anak-anak, baik itu sumbernya dari video yang Bapak Ibu buat ataupun dari YouTube. Nah untuk memudahkan kita misalnya masukkan ke Google Site ini ya. Kemudian kita juga misalnya menyediakan khusus untuk evaluasinya, latihan soal-soal. Sehingga dengan menggunakan Google Site kita bisa membelajarkan anak-anak secara mandiri ya. Kita tidak bisa memberikan semua video di dalam kelas, tapi minimal anak-anak bisa mengakses site kita ya, website kita, sehingga mereka bisa belajar secara mandiri dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Bapak dan Ibu boleh masuk ya ke login di ini Bapak dan Ibu, akun Bapak dan Ibu. Kemudian seperti biasa sama halnya ketika Bapak dan Ibu kemarin mengakses Drive, kemudian Classroom, ya Doc, Sheet, kemudian Google Slide dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu di titik 9 itu ada satu lagi yang harus Bapak Ibu akses ya. Itu adalah Google Site yang ini ya. Sudah menemukan Bapak dan Ibu? Ada ya, ini nah. Site. Kalau tidak ada cari more ya. Kemudian nanti ada muncul Google Slide. Nah, kita akan berlatih bersama ya. Nah, ini Google Site. Di sini juga banyak template-nya ya. Kita akan mencoba yang baru dulu ya. Jadi Bapak Ibu klik yang tanda plus. Nah, kita buat yang baru di sini. Ya, tidak menggunakan template ya. Kemudian nanti ada tampilan seperti ini.
Kemudian di atas itu ada tulisan kalau di sana tanpa judul ya. Oke, kalau di sini untitled site. Nah, di sini tinggal diklik, kemudian Bapak Ibu beri judul, mau apa di sini judulnya? Bisa apa saja, terserah. Ya, Bapak Ibu merancang sekarang kan. Kalau misalnya tujuannya untuk membuat portofolio, boleh misalnya di sini digital portofolio misalnya boleh di sana ya. Boleh ya Bapak Ibu tulis misalnya di sana digital portofolio. Ini contoh saja, nanti Bapak dan Ibu bisa membuatnya untuk apa saja. Ya. Oke, nah yang di bawah juga sama di sini ada digital portofolio. Sebenarnya Bapak dan Ibu bisa menggantinya di sini. Ya, misalnya di sini mau diganti, ini tidak dengan digital portofolio, mau digantinya dengan nama sendiri. Misalnya silahkan Bapak dan Ibu buat di sini nama Bapak Ibu siapa. Misalnya kalau saya di sini tulis Reni Nilawati Dewi, misalnya sekalian perkenalan yang Bapak dan Ibu. Saya sudah kenal dengan beberapa di antara Bapak dan Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu tidak kenal dengan saya. Saya Reni Nilawati Dewi, ya sambil perkenalan. Saya pengawas dari SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, ya. Kalau yang bergerak atau yang berjuang di MGMP meskipun berbeda mata pelajaran biasanya sudah kenal. Seperti dengan Bu Lindin saya kenal ya. Karena kami sama-sama aktif di MGMP. Saya kebetulan MGMP-nya MGMP bahasa Inggris dulu ya. Gitu. Jadi saya pengawas SMP ya. Kalau mata pelajaran biasanya saya kalau ke sekolah Bapak dan Ibu itu untuk bukan supervisi ya. Berkepentingannya dengan guru bahasa Inggris biasanya kalau tidak di sekolah binaan. Nah ini ya, boleh dengan nama seperti itu. Bapak Ibu mau apa terserah ya. Jadi sekarang kita akan merancang. Bapak Ibu buat sebagus mungkin. Nah di sini ada logo juga ya. Boleh di sini tambahkan logonya mau apa? Misalnya di sini ada yang upload, ada yang select. Kalau select itu biasanya diberi gambar-gambar yang sudah ada di sini ya. Oke. Nah, kalau saya ambil misalnya satu foto saya di sini. Insert. Bapak dan Ibu terserah mau upload atau mau select. Nah di sini sudah ada ya. Coba Bapak Ibu coba dengan yang upload. Pilihannya dari mana? Silakan. Dicoba-coba saja dulu ya. Oh tidak. Nah ini, nanti kalau mau diedit juga boleh. Oh iya, salah. Nah, kemudian di sini ada juga judulnya. Ya. Nah ini judulnya terserah Bapak Ibu mau apa di sini. Ya. Silahkan, misalnya apakah mau ucapan selamat datang atau mau menamakan apa di sini. Ya. Silahkan Bapak dan Ibu bisa buat ya. Itu, ini hanya untuk sementara ya. Ini kalau saya misalnya saya di sini dengan selamat datang atau dengan apa ya Bapak dan Ibu bisa apa saja ya. Terserah dari rancangan site yang ingin Bapak Ibu buat. Ya. Ini contohnya. Kemudian untuk tulisan juga ini Bapak dan Ibu bisa di ukuran bisa diganti-ganti di sini ya. Kemudian juga jenis hurufnya bisa diganti-ganti juga ya, fontnya bisa diganti-ganti, ukurannya bisa diganti-ganti, kemudian bisa juga dibuat bold, italic, kemudian dan sebagainya ya. Kemudian bisa juga dibuat misalnya rata tengah, nah seperti itu ya. Nah ini Bapak dan Ibu bisa lihat-lihat ya untuk itu. Kemudian juga, nah di sini ada juga ya ada header type-nya. Nah ini apakah mau kalau ini kan berarti yang banner ya. Kalau saya misalnya mau yang large banner, berarti ini lebih besar seperti itu. Bisa diatur ya seperti itu. Atau cukup yang banner saja. Itu untuk merencananya lihat ya. Nah ini kalau untuk yang ini ya. Kemudian Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu nanti untuk mengisi ya. Kita lakukan nanti. Nah sekarang misalnya Bapak Ibu ingin merancang dulu ada berapa halaman misalnya di website Bapak yang Ibu ini. Kalau misalnya portofolio, kemudian Bapak Ibu ingin merancangnya per tugas itu berbeda, ya boleh Bapak Ibu buat halaman di sini.
Nah, halaman yang pertama yang tadi Bapak Ibu buat pertama itu adalah home, ya. Kemudian kita mau membuat halaman yang berikutnya. Nah, kita tinggal klik ini. Nah, ada new page, halaman baru, ya. Apa namanya? Misalnya mau tugas misalnya atau tagihan, ya, boleh. Nah, kemudian misalnya di sini sudah done. Nah, di tugas ini Bapak dan Ibu misalnya mau dituliskan saja. Nanti ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, di sini pilih klik yang add subpage. Nah, di sini misalnya dengan tugas 1. Ada berapa tugas misalnya yang ingin Bapak Ibu buat, ya? Ada 5, dan tugas 1 di sini tinggal tugas ini contoh saja. Bapak dan Ibu nanti bisa membuatnya sesuka Bapak dan Ibu, semenarik mungkin, ya. Ini saya hanya beri contoh saja bagaimana kalau Bapak Ibu ingin membuat halaman seperti ini. Kemudian nah ini, ya. Jadi terus ini contoh, ya. Kemudian halaman selanjutnya misalnya selain tugas apalagi yang ingin Bapak Ibu simpan di sini. Misalnya, apalagi yang ingin disimpan di sini? Nah, buat halaman baru di sini. Ya. Contohnya biasanya apa? Kalau yang di digital portofolio, di portofolio. Kalau di halaman depan, di home itu bisa dengan profil, nanti disertakan, ya. Kemudian di halaman berikutnya itu tugas-tugas. Halaman ketiganya misalnya apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan di sana? Selain tugas. Video itu misalnya Ibu tidak di dalam tugas misalnya, tapi dengan video. Boleh di sini. Video misalnya. Nah, ya, video pembelajaran. Oke. Atau tambahan atau apa saja, ya. Ini hanya contoh saja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti bisa membuatnya dengan kata-kata kalimat-kalimat yang lain. Nah, nanti munculnya seperti ini, ya. Jadi ada tugas, kemudian ada video pembelajaran. Tugasnya itu tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, ini juga akan muncul di atas, ya. Nah, ini kan home, berarti halaman utama ini. Kemudian nanti tugas. Nah, di sini ada tugas 1, tugas 2. Kalau diklik nanti Bapak Ibu masuk ke tugas. Ya. Kemudian diklik lagi yang ini, ini ada video pembelajaran. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengubah ini yang tampilan yang ini. Nah, ini tampilan ini kan selamat datang seperti ini. Kemudian kalau tugas mau berbeda misalnya. Nah, ini dengan theme saja, ya, dilihat sini. Kalau ini menggunakan yang simpel, nah kemudian Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang lain, misalnya dengan Aristotle. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Kemudian juga ini juga gambar juga bisa diubah, ya. Kalau ini supaya berbeda dengan yang tadi misalnya. Nah, kita lihat dari select saja. Ini berarti pilihan yang sudah ada di sini, ya. Kalau dari upload, nah ini mau yang ini aja misalnya, gambarnya biar lebih terang atau yang ini misalnya. Kita coba, ya. Nah, ini sudah berbeda kan dengan tampilan awal yang tadi, ya, yang home. Gitu. Kemudian video pembelajaran juga mau berbeda, misalnya ini gambarnya tidak sama dengan gambar yang pertama tadi, maka kita bisa mengubahnya. Ini, ya, ubah gambar. Kemudian juga ambil kalau ini mau yang upload, tapi ini harus ada dulu gambarnya tersedia di dalam minimal di dalam komputer kita, ya. Kalau tidak dari apa yang ada di internet misalnya. Nah, kalau saya pilih di sini kalau tidak ada, saya pilih yang change image-nya jadi yang tersedia saja, yang select di sini. Jadi tinggal memilih dari yang ada. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah punya gambar-gambar yang ingin dimasukkan, bisa di sana. Saya pilih yang ini misalnya. Nah, itu untuk mengubah gambar, ya. Jadi tampilannya kalau Bapak Ibu lihat nanti berbeda-beda kan. Untuk video pembelajaran gambarnya ini saya buat. Untuk tugas yang ini, kemudian home-nya yang ini, ya. Itu.
Nah ini, kemudian sekarang ya, apa yang Bapak Ibu ingin buat, ingin simpan di sini, nah gunakan kata insert. Kalau teks, nah berarti di sini text box ya. Kalau gambar, nah ini bisa juga ada drive. Jadi apa yang isi yang dari drive itu ya. Kemudian kalau teks dengan gambar bisa seperti ini. Misalnya Bapak dan Ibu, yang pertama saya ingin menyertakan kata profil ya. Jadi karena saya ingin membuat profil diri saya. Misalnya di sini Bapak dan Ibu ya buat, karena ini digital profil, kemudian hurufnya nanti bisa diatur ya Bapak dan Ibu, tulisannya misalnya berapa besarnya yang Bapak Ibu inginkan. Terus di ini dulu ya di hurufnya mau diperbesar silakan, misalnya ya diatur-atur ya. Kemudian jenis hurufnya apa? Tinggal diatur-atur sama para ibu di sini. Contohnya ya, ini saya ambil contoh ya. Kemudian mau disimpan, oh ini mau di tengah-tengah, berarti ambil yang rata tengah ya. Nah ini, ya sama seperti halnya Bapak dan Ibu menulis ya di Word. Oke. Nah kemudian saya ingin menyisipkan misalnya foto diri. Nah ini. Gambar misalnya, tinggal klik. Nah, ambil misalnya ini dari mana? Kalau gambarnya sudah tersedia di Drive, boleh dari Drive atau dari YouTube, dari mana saja boleh ya. Kemudian ini berarti gambar yang tersedia. Kalau upload biasanya itu yang ada di masih di cancel. Tidak ada di sini, susah ambilnya ya. Bapak dan Ibu nanti bisa mengatur sendiri. Nah, ambil yang select, saya ambil yang select sini. Kebetulan ini paling mudah untuk diambil ya, saya ambil misalnya ini. Oke, kemudian insert. Nah, ini contoh ya. Maka di sini ada foto saya, Bapak dan Ibu bisa mengaturnya ya, seperti besar kecilnya ya bisa diatur. Kemudian, nah di sini dikliknya misalnya Bapak dan Ibu bisa mengisi di sini dengan nama siapa begitu ya. Nama atau apa ya bisa di sini isi dengan data Bapak dan Ibu ya di sini, misalnya nama, NIP, tanggal lahir dan sebagainya ya, itu di profil. Nah jadi caranya seperti itu, tinggal insert saja ya. Kemudian misalnya Bapak dan Ibu ingin juga menyematkan nomor handphone, misalnya dimulai dengan icon WA ya, misalnya tinggal cari gambarnya, kemudian sisipkan, kemudian dikasih nomor ya. Atau Bapak dan Ibu ingin menyematkan juga map ya, peta, nah bisa juga di sini ya, sisipkan peta. Ya petanya misalnya, kalau petanya peta yang Bapak Ibu sudah punya yang menunjukkan peta sekolah atau alamat rumah, nah itu tinggal sisipkan ya. Nah, kebetulan saya belum punya peta itu ya, jadi Bapak Ibu bisa menyisipkan seperti itu ya, untuk menunjukkan alamat ya. Kemudian di halaman muka Bapak dan Ibu biasanya jadi kita bermainnya di sini di kanan ya, untuk insert ya, menyisipkan apa yang kita ingin sisipkan. Termasuk ketika Bapak dan Ibu ingin menyisipkan nah di sini ada kan YouTube, dari YouTube. Atau kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan tugas untuk ini, ada juga yang bisa Bapak Ibu sematkan itu dari Drive. Jadi nanti videonya simpan di Drive, kemudian Bapak Ibu ambil dari Drive ya, kalau ingin menyematkan. Insert di sana, kemudian Drive, nah kemudian cari dari Drive itu apa yang ingin Bapak Ibu sematkan di situ. Nah seperti itu ya. Bisa paham Bapak dan Ibu? Nah, silakan sekarang dibuat, dipraktekkan. Kita punya waktu sampai jam 11. Oke. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang melihat, alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah mulai paham ya, mencari jalan. Yang bahaya itu yang tidak liur acan. Nah, silakan. Pokoknya nanti kan bisa dihapus, bisa dipindahkan, Bu, itu bisa diatur-atur. Bisa dibikin kecil, bisa dibikin besar.
Oh iya, Ibu mohon maaf satu kali lagi ya Bu ya. Kalau nanti Google Site-nya atau website-nya sudah siap, nah harus dipublish supaya bisa diakses oleh orang lain. Nah ini tinggal klik publish, kemudian nanti ada ini kan, nah tinggal di publish saja. Berarti nanti namanya ini, nah namanya ya nama link kita adalah ini. Ya, tapi ini dilakukan kalau sudah siap. Ya, kalau belum siap jangan. Kayak orang lihat apa sih isinya gitu. Ya kosong ya. Ini ya, jadi publish, nanti klik publish, kemudian klik itu ya. Kemudian juga nanti kalau mau berbagi berbagi link, tinggal klik di sini. Ada gambar link di sana ya. Bapak Ibu bisa melihat sini ya. Nanti karena ini belum dipublish, jadi belum ada linknya, tidak bisa dibagikan, tidak bisa diambil di sini. Nah nanti Bapak dan Ibu mengambil linknya dari sini, kemudian nanti diatur linknya itu bahwa semua orang bisa sebagai editor, nah supaya bisa diakses oleh semua. Dan link ini nanti yang akan diminta oleh panitia disematkan di Google Form yang akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu sudah tuntas melaksanakan kegiatan pelatihan optimalisasi pemanfaatan akun belajar ID dan berhak mendapatkan sertifikat. Oke, selamat berjuang Bapak dan Ibu. Pilih pada tadi nyanyi perjuangan mangga. Yang penting site-nya jadi. Nah, Bapak dan Ibu nanti tinggal memasukkan tugasnya. Termasuk ya, bagaimana Pak? Bapak ambil yang dari ini aja, yang dari nanti kan ini Pak, nanti insert ya, mana tadi mohon maaf. Ya kita belum publish, oke. Insert, ambil dari drive saja Pak. Ya, disimpan di drive saja dulu, kemudian nanti ambil dari drive, tinggal dimasukkan. Ya. Pokoknya silakan dibuat semenarik mungkin. Kalau Bapak Ibu berancannya untuk pembelajaran ya, nanti page-nya bisa ini misalnya materi pembelajaran 1, materi pembelajaran 2 dan seterusnya. Kemudian tugas pembelajaran 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian bisa video pembelajaran materi pembelajaran 1, 2 dan sebagainya. Bisa seperti itu ya, di page-nya, di halamannya ini, di sebelah kanan Bapak Ibu buat seperti itu. Kemudian evaluasi soal latihan, misalnya latihan pembelajaran 1, latihan soal pembelajaran 2 dan sebagainya. Linknya Bapak Ibu bagikan kepada anak-anak dan itu termasuk pada inovasi pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Bapak dan Ibu yang pernah mempunyai blog dan menulis di blog pasti akan melihat bahwa di sini lebih mudah. Saya dulu rajin menulis di blog, tidak semudah ini. Jadi untuk mengaturnya. Jadi kalau saya juga sekarang terinspirasi lagi, mungkin akan mengaktifkan blog lagi ya. Jadi saya bisa bagi, misalnya yang pertama itu page 1 tentang artikel, page 2 tentang puisi, page 3 tentang fiksi dan sebagainya. Kalau yang sudah publish ya, nanti coba linknya dikirim ke nomor ini ya. Nanti kita bisa melihat ya, supaya tidak colok pakai laptop yang berbeda gitu. Nanti dikliknya di laptop saya ya.
Nah ini ada satu hasil karya teman kita ya, bukan teman-teman, satu orang dari Ibu Maya. Nah ini ya, ini tampilannya seperti ini. Nanti di depannya bisa ditambah dengan profil Ibu ya, tambahan. Di sini juga sudah ada, di sini ada nama, kemudian juga pekerjaan, bisa ditambah yang lain. Ini. Kemudian yang sudah disisipkan oleh Ibu Maya hanya membuat 2 halaman ya, halaman muka, home dengan untuk video kegiatan. Nah, nanti bisa ditambahkan halaman lainnya. Nah ini untuk video kegiatannya dan sudah berhasil Ibu Maya upload 1 video. Ya ini juga bisa sebenarnya ditambah deskripsi ya sedikit boleh. Pokoknya silakan Bapak Ibu buat ya sejelas, selengkap mungkin, semenarik mungkin ya. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya bisa ya, luar biasa. Yang mau berbagi lagi silahkan kirimkan ke itu. Oh iya. Orang-orang itu sana. Dasar ya. Oh mencoba tabel acak-acakan. Dari yang sudah jadi dari luar langsung masukkan ke sini. Oh. Yang tabelnya. Oh. Padahal ada insert tabel di sana kalau tidak salah di bawah itu. Berarti diketik ulang ya. Oh, tidak. Kalau tidak sudah disimpan sudah simpan di drive. Coba kalau disimpan di drive berarti ambil dari drive berarti langsung seperti itu. Nah ini kalau seperti saya ini ya, Bu. Nah, Bu Lilin, ini saya ambil langsung dari drive. Misalnya seperti ini. Nanti tampilannya begini. Yang ini plus dengan ini saya insert yang ini yang di atas itu, yang gambar dengan gambar 1 dengan tulisan di sebelahnya. Saya pakai yang ini. Nah, ketika jadi tampilannya seperti ini gitu. Tadi dia kan ayat 2 kotak teks di sini. Nah, saya ambil untuk yang insertnya diambil dari drive itu yang ini yang bawahnya. Yang tampilan teks aja nggak ada ya? Yang teks aja ini, yang teks box ini. Ya. Tak yang muncul lah kek. Ya, ya silakan dicoba. Ada yang sudah mengirimkan lagi? Oh iya, Ibu Siti. Oke, saya cek ya. Nah ini yang punya Ibu Siti Muminah ya. Yang mana Ibu Siti? Oh iya, siap Bu Siti ya. Di sini halaman muka ya. Nah ini boleh Bapak Ibu ganti, misalnya kalau halaman muka pengen yang lebih ini bahasa Indonesia ya, kita mau misalnya yang lebih umum ya, biasanya dengan beranda atau dengan home misalnya boleh diganti, bisa Bu. Diklik, nah nanti diklik ada tanda cari yang ini, nanti yang properties. Klik, kemudian nanti ambil properties, baru dihapus, diganti, boleh dicoba ya. Itu. Kemudian hari ke-1 isinya, di sini subhalamannya belum ada ya, baru satu ya, tidak pakai subhalaman gitu ya. Halaman hari ke-1, hari ke-2, begitu kan? Oke. Oh iya, foto-foto. Hari ke-2 foto-foto juga sama, oke. Nah ini halaman mukanya, ini berarti ambil yang banner ya, yang banner jadi besar. Nah, boleh ya. Kemudian sini kelas A, kelas B, boleh. Ya silakan kalau ini diatur-atur sama Bapak. Bisa juga misalnya di sini ada profil Bu Siti ya, lebih jelas. Kemudian di hari ke-1, nah di sini ada foto-foto. Ya, nanti tinggal menyelipkan yang lain ya, yang kemarin tugas-tugas di hari ke-1 dan yang tadi. Kemudian hari ke-2 juga di sini ada foto-foto. Oke, ya. Minimal Bapak dan Ibu sudah paham bagaimana untuk menginsert ya, untuk mengunggah atau menambahkan gambar atau tulisan ke
website Bapak dan Ibu. Nah, Google Site ini ya gratis. Jadi mengapa tidak kita manfaatkan? Untuk apa? Untuk pembelajaran, untuk mengembangkan juga potensi diri kita, kompetensi kita ya. Berbagi praktik baik dengan teman-teman. Atau juga bisa saja misalnya Bapak Ibu gunakan untuk menyimpan hasil karya anak-anak kita yang memang sudah layak untuk kita bagikan pada dunia begitu ya. Itu kan sangat luar biasa. Anak-anak pasti akan merasa bangga ketika hasil karya mereka itu kita tampilkan di situs ini begitu. Ya, itu akan jadi satu kebanggaan. Dan ketika nanti ada penilaian akreditasi, ini juga bisa dijadikan nilai plus bagi sekolah Bapak dan Ibu. Jadi guru-gurunya dianggap mampu berbagi praktik baik ya. Kemudian juga apalagi nanti kalau ada kita memberi apa namanya semacam bukan kontak sarana ya bagi orang-orang yang membaca untuk memberikan umpan balik. Nah, kayak tambah diulik dari Bapak Ibu lah, suruh sarana supaya orang yang membaca berkunjung ke sini bisa memberikan umpan balik. Nah, ya silahkan nanti. Bahkan kalau saya lihat ya di YouTube dan sebagainya, ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran yang interaktif. Jadi ketika anak-anak masuk, mereka bisa mengabsen dan kita ketahuan ya berapa kali kunjungan mereka ke sini, pada tanggal berapa, jam berapa itu ketahuan. Jadi luar biasa sekali kalau Bapak dan Ibu bisa memanfaatkannya untuk model media pembelajaran yang interaktif dengan anak-anak. Sampai absennya juga bisa dibuat setiap mereka berkunjung. Oke. Ada lagi yang sudah mengirimkan atau membagikan. Ini saya lihat baru 2. Nah, ini ya, ini kiriman dari Ibu dari Ibu Elis Usilawati. Ini tidak bisa saya akses. Error. Coba cek publish-nya. Tidak ada di server ini ya. That's all we know. Jadi publish-nya tadi anyone with the link sebagai editor. Jadi siapapun yang memiliki link ini ya, di internet sebagai editor, itu pengaturan di dalam publish-nya. Ya, dikirimnya harus publik ya, jadi untuk umum. Atas saya nama. Oke, cek lagi. Nah, betul ya. Jadi nanti di publish-nya diatur anyone with the link. Setiap orang yang memiliki sambungan internet ya sebagai editor, kemudian di bawahnya juga untuk publik ya diatur. Pengirimannya publik, jangan untuk orang tertentu. Nah, Bu Elis ada di sini ya. Kumpulan puisi Elis Susilawati. Ya, Bu Elis. Ya, tadi tidak lihat ya Bu Elis soalnya pakai masker. Nah, seperti ini ya, Bu Elis. Nanti anak-anak di ini juga nanti buat yang khusus anak-anak gitu. Jadi yang misalnya nah saya ingin Bu Elis membantu tim yang literasi di SMP Hiji, kamarnya Kamu Dedek, Bapak Kepala, terus dititipkan Kamu Elis berdayakan untuk literasi. Sudah diperdayakan belum? Baru diperdaya. Ya, wah ya bagus ya, bantu. Nah, adakan pelatihan, kemudian adakan kegiatan. Nanti yang hasil karya anak bisa dibuat website tersendiri, itu luar biasa. Anak-anak bisa bangga ya. Apalagi nanti setelah terkumpul dibukukan. Oke. Nah, seperti itu ya. Di sini ada puisi itu ya, bagus ya. Seperti itu maksudnya ya. Oke, ini baru rancangan. Nah, itu maksudnya ya, berarti sudah diakses.
hati-hati ketika mempublishnya. Ya, kalau ingin dibaca oleh setiap orang, nah harus everybody as editor dan publik itunya ya. Bulin tadi sebut. Nah, oke. Di sini profil ya, ada sudah bisa publishnya sudah langsung bisa diakses ya. Bisa juga misalnya ditambah tadi pakai di bawahnya itu pakai naon tadi teh? Footer ya, footernya boleh ditambahkan juga misalnya untuk menunjukkan dari kapan gitu kan bisa apa saja. Terus di sininya mana? Betul. Nah ini apa namanya untuk pembelajaran ya, materi kelas 7 boleh, kemudian materi kelas 8 merancang untuk pembelajaran, materi kelas 9 kemudian materi umum, oke, materi umum ya. Nah, boleh nanti diisi dilengkapi ya. Sudah beberapa orang sukses ya menunjukkan hasil karyanya. Nah, nanti yang hasil tugas-tugas hari ini selipkan di halaman terbaru ya. Tugas kegiatan pelatihan optimalisasi akun belajar ID. Bapak-bapakna mana ya hasil karyana? Oh, toy kunaon ya kirang kopi gitu. Kirang wengi cara tasur pumaya. Rumaos, sigana rumaosnya. Nah ini kan kalau yang untuk media pembelajaran bagikan linknya pada anak-anak ya. Mana bapak-bapak ada yang sudah mengirim? Nah ini dari Ibu Saida Rahayu ya. Nah ada selamat bergabung aduh cai ya menuju haredan kieu ya. Mani apa namanya? Pikabitaeun ya. Nah ini ada ya halaman muka, kemudian dokumentasi diklat, nah kemudian karya siswa. Nanti bisa ditambahkan juga nanti tagihan-tagihan ya dari diklat ini untuk halamannya. Oke. Ini halaman muka. Nah tiap halaman itu bisa berbeda ya gambarnya. Halaman muka seperti ini misalnya, kemudian dokumentasi diklat, oh ya gambarnya bisa diganti gambar yang lain, bisa diubah, bisa berbeda tiap halaman, menyesuaikan. Terus ya Ibu Saida sudah bisa dibuka. Nanti saya coba lagi yang bapak-bapak tadi ya yang mengirim. Ini saya print. Dicoba ya. Pencari ada kalau tidak salah ada syaratnya atau apa ya yang dari guru IPA akan ada nggak muncul punya saya? Nanti coba ya. Kalau tidak salah saya pernah baca artikel caranya supaya Google Sidekick ya terbaca oleh mesin ada ininya ada. Saya tidak tahu syaratnya seperti apa gitu. Saya belum sampai ke sana gitu. Ya. Iya betul. Ya nanti berusaha ya. Kuma bapak atas biasa bacan. Atas, oke, saya cek. Ya, Pak Ihsan ya, tugas 1. Oke. Kenapa? Oh tidak apa-apa kalau bapak suka yang sederhana ya di sini harus. Oke. Nah nanti kan bisa Pak ini diatur di sebelahnya itu biasanya ada kan tampilannya apakah latarnya mau putih atau ada warna sedikit atau hitam bisa diatur-atur. Oke ya. Terima kasih ya Bapak sudah mewakili bapak-bapak yang ada di sini. Bapak dan Ibu waktunya tinggal 5 menit lagi. Mohon perhatian, saya ingin 2 orang saja di antara Bapak atau Ibu memberikan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Oke, siapa yang mau mewakili? Ya. Biasanya menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, kemudian rencana ke depannya mau seperti apa dengan pemahaman baru ini. Silakan. Ya, Bapak, terima kasih Pak. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada
saya Ibu Reni dari Media Suara. Ini sangat bermanfaat sekali, luar biasa sekali bahwa pada pertemuan ini saya masih diberi kesempatan untuk mempelajari tentang tadi itu Google Classroom, terus kemudian yang terbarunya adalah Google Site. Kalau untuk yang Google platform yang lainnya itu 2020 saya sudah belajar Bu tentang pembelajaran jarak jauh dari P4TK kalau nggak salah itu, dapat panggilan dari sana selama 5 hari saya jadi daring di sekolah. Nah, untuk yang Google Site ini memang baru pertama kali Bu, jadi sangat excited sekali, sangat amazing sekali. Terima kasih atas pembelajaran daripada pertemuan kali ini, dan alhamdulillah saya bisa mempelajari, saya bisa nanti bisa mengeksplor lagi lebih jauh lagi, bahkan mungkin saya ingin sekali untuk bikin blog untuk Betul. ya dari belajar dari Google Site ini. Dan saya kira juga anak akan sangat suka sekali dengan aplikasi platform dari Google ini, sehingga akan memudahkan kita untuk menyampaikan apa yang harus ditugaskan kepada anak, dan lebih menarik lagi, lebih jelas lagi untuk tentang pemahamannya, insya Allah bisa dipahamin Bu. Saya insya Allah bisa pahamin, cuma mohon maaf laptop saya lagi rusak juga, jadi saya tadi cari-cari di mana di mobile ternyata nggak ada ya Bu ya. Google Site nggak bisa dibuka di Kalau ini kalau Google Site itu harus di desktop. Iya. Ya tadi itu saya carinya di desktop ya, saya cari-cari, makanya kalau Google platform yang lain bisa di HP, bisa di HP, saya bisa kerja di HP, cuma kalau alangkah bagusnya lagi kalau bisa dibuka di handphone. Barangkali kan anak-anak sukanya barangkali untuk komputer desktop atau laptop, barangkali kan ada keterbatasan untuk kepemilikannya, tapi handphone insya Allah anak-anak bisa. Kalau untuk membuka saja bisa Pak di handphone. Oh iya, tapi kalau untuk membuat tidak. Untuk membuka link aja bisa, insya Allah bisa. Iya, cuma kalau membuatnya, tapi alangkah bagus saya kalau bisa gitu. Ya. Jadi ya itu refleksi dari saya. Insya Allah saya udah bisa, udah tinggal nanti saya akan aplikasikan dalam tugas pembelajaran selanjutnya insya Allah. Terima kasih untuk waktunya. Jazakallahu khairan katsiran. Amin. Amin. Terima kasih Pak Indro. Dari SMP mana Pak Indro? SMP 4 Pamarican. Oke, saya pernah ke sana ya. Ya, Bapak dan Ibu, luar biasa sekali ya. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pengalaman yang bermakna ya dari pembelajaran kali ini, dan manfaatkan itu ya. Ini memang hanya bisa diakses dengan desktop ya ketika ingin membuatnya, tapi kalau untuk membuka anak-anak bisa dengan HP. Oke. Ya, terus Bapak dan Ibu, tadi saya lihat masih ada satu orang yang tidak bisa saya akses, yang sudah mengirim, maaf ya. Nah ini dari publisnya, coba lihat ya aturannya. Publish, kemudian di sini kan ini tampilan ya, manage. Nah di manage-nya di sini dipilih. Nah ini kan restricted. Nah berarti kan ke anyone with the link gitu. Kemudian kalau di sini ada, nah ininya sudah public ya. Pilihannya kan di sini ada 3 di sini. Ada restricted, ada ministry, ada public. Ini sudah tepat public. Nanti kalau sudah ini baru done. Ya, gitu. Jadi ininya harus anyone with the link. Tadi apa pengaturannya harus itu. Kemudian di sininya berarti public, ya. Oke, baru bisa diakses oleh orang lain. Oke. Begitu ya Bapak dan Ibu, ya. Oke.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ya. Google Site ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk berbagi hal-hal yang baik. Baik itu dalam pembelajaran, dalam pendidikan, ataupun dalam hal-hal yang terkait dengan hidup dan kehidupan. Bilih badai dakwah berbagi ya hal-hal yang berkaitan dengan nilai religius atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, silakan manfaatkan Google Drive. Google Site ini ya, mau dalam bentuk artikel, buku, atau karya-karya inovatif, silahkan gunakan ini. Bapak Ibu juga bisa membuat digital library, ya, perpustakaan digital. Nanti buku yang Bapak Ibu punya ya, yang secara digital bisa dibagikan di ini. Jadi anak-anak yang tidak punya buku, sekolah yang tidak punya kumpulan buku banyak, sedangkan Bapak dan Ibu punya kumpulan buku digital, bagikan di sini dengan membuat digital library, ya, perpustakaan digital. Nanti baca bukunya bisa yang seperti membaca buku biasa, ya, per halaman. Nah itu banyak sekali. Pokoknya nanti semakin Bapak ngulik Bapak Ibu semakin ngulik ya di Google Site, semakin menarik dan semakin banyak yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.